Selamat pagi pemirsa di seluruh Indonesia. Metro Siang dan aisennews.com akan mengadakan liputan khusus di gedung ICT, yaitu Abu Dhabi, yang akan dihadiri pemirsa oleh anggota di seluruh Jawa Tengah, bahkan dihadiri dari Jakarta juga pemirsa. Ikuti terus pemirsa dari awal sampai akhir. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dengan adanya acara ini Pak Gus, ke depan kepingin yang gimana ya Pak? Ya, jadi hari ini kami dari Abu Dhabi BPD Jawa Tengah menyelenggarakan Rakerda kedua Abu Dhabi Jateng tahun 2022 yang harapannya Rakerda ini nanti akan merumuskan atau memberikan mendapatkan input dari anggota, dalam hal ini BUJP sewilayah Jateng yang jumlahnya ada kurang lebih 220, dan setelah ada masukan input hasil dari Rakerda ini nanti akan kita bawa ke Jakarta, ke BPP yang nanti akan diselenggarakan rapat koordinasi juga tanggal 27 sampai 28 di Jakarta. Beberapa program telah kita programkan di tahun 2022 ini, salah satunya rumah bagi satpam, rumah subsidi yang harganya sangat murah dan terjangkau, dan sesuatu hal yang mustahil kemarin satpam itu mendapatkan rumah karena gajinya yang relatif kecil. Itu harapan kami nanti ke depan satpam di wilayah Jateng segera memperoleh mendapatkan rumah dari program ini. Kami bermitra dengan Bank BTN Jawa Tengah. Yang kedua, yang lebih penting lagi bagi BUJP-nya, ini kami programkan kerjasama dengan Bank BTN, itu dana talangan atau modal kerja. Keluhan kami BUJP selama ini, setiap kali menggaji satpam yang harus on time setiap tanggal 1, kami invoice di user itu kadang terlambat 2-3 bulan. Nah, ini merupakan solusi buat kami BUJP untuk hal tersebut. Nah, program yang lain kami nanti akan banyak menyentuh yang berkaitan dengan program-program yang langsung mengenai ke BUJP. Itu antara lain kita akan mengadakan training misalnya manajemen keuangan BUJP, manajemen pemasaran BUJP, dan lain sebagainya. Itu akan kita realisasikan di semester kedua tahun 2022 ini. Itu Pak. Oh ya. Bagus. Untuk Abu Dhabi yang ada di luar Jawa sudah ada belum Pak ya kira-kira? Abu Dhabi di seluruh Indonesia ada 26 BPD. Terakhir ini Musda di Papua Barat, provinsi baru itu, dan di seluruh wilayah Indonesia memang sudah ada Sudah ada provinsi ya. Sedikit mau tanya Pak Agus, untuk Abu Dhabi sendiri, mohon maaf, itu kira-kira berdirinya mulai kapan? Kami sampai dengan hari ini sudah usia 16 tahun. Lumayan 16 itu tahun. Ya, 16 tahun, dan sudah ada di 26 provinsi. Ada kepengurusan yang legal, yang konstituennya itu adalah para BUJP di seluruh Indonesia. Nah, khusus di Jawa Tengah kami memang menaungi 220 BUJP tadi, yang tentunya akan menjadi rumah besarnya BUJP itu kami, Abu Dhabi. Ini sedikit mau tanya satu lagi Pak, Ya. Agus. Untuk program dari Abu Dhabi, Ya. untuk kegiatan sosialnya diagendakan juga apa enggak ya? Ya. Yang berorientasi ke sosial, kami beberapa kegiatan telah kita laksanakan. Satu, kemarin kita mengadakan baksos. Baksos itu juga disasarkan kepada satpam yang ter-PHK. Terus dari sasaran umum masyarakat yang nggak mampu, kita juga kemarin tetap kasihkan. Terus yang kedua, program vaksin kita juga kemarin menyelenggarakan. Terus satu lagi, kemarin kita juga peduli dengan lingkungan, yaitu kita menanam
mangrove 1000 mangrove di pantai utara. Wah, mantap. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih atas waktunya Pak Agus. Salam sehat Pak Agus. Selamat siang Pak. Jadi harapan Bapak Pak dengan adanya acara ini Pak? Harapan saya sinerginya yang pertama harus lebih baik, ya, besar bersama antara Abu Dhabi dan JPM. Itu yang pertama. Yang kedua, kami Bank BTN akan memberikan support kepada anggota dan pengurus Abu Dhabi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita sinergikan. Tadi diceritakan tentang perumahan Pak. Oh iya, Gimana itu? kalau untuk perumahan kami ada khusus untuk jasa pengaman. Kami punya beberapa produk. Yang pertama pastinya subsidi yang diinisiasi oleh Bank BTN dan pemerintah. Bunganya cukup ringan, ya, dan tidak memberatkan dari sisi angsuran. Itu barangkali. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Selamat bertugas Pak. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang, Bapak. Dengan ikutnya acara ini, menurut pendapat Bapak bagaimana Pak? Baik, untuk keikutan acara ini sangat bagus sekali kaitannya untuk konsolidasi antar BUJP yang ada di wilayah Jawa Tengah. Saya sebagai peserta dan sebagai salah satu pengelola BUJP yang tergabung di Abu Dhabi atau Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan, saya berharap dengan adanya konsolidasi ini Abu Dhabi Jawa Tengah ini semakin solid, ya, termasuk kepengurusannya, termasuk program-program kerjanya. Jadi Abu Dhabi bisa sebagai rumah kita sendiri untuk memajukan BUJP yang ada di bawah naungan Abu Dhabi Semarang ataupun di Jawa Tengah. Mudah-mudahan bisnis BUJP di kota Semarang ataupun Jawa Tengah ini lancar semua dan Abu Dhabi bisa memberikan kontribusi yang sangat baik bagi para anggota-anggota yang ada di wilayah Jawa Tengah ini, Pak. Kalau Pak Heru sendiri punya PT apa Pak? Saya dari PT Lang Security Nusantara yang bergerak di bidang jasa pengamanan juga dan beralamat di Semarang Timur. Untuk wilayah kerjanya Pak Heru berarti satu Jawa Tengah gitu atau gimana? Jawa Tengah, Bapak. Apa se-Indonesia gitu? Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Tengah dulu, sementara Jawa Tengah. Punya harapan lain Pak tentang ikutnya acara ini Pak? Ya, mudah-mudahan dengan keikutsertaan kita di Forum Abu Dhabi, bisnis kita tentunya semakin berkembang dan Amin. profesi mulia Satpam semakin baik. Amin. Berarti sangat support ya. Sangat support sekali, apalagi tadi ada tawaran kaitannya dengan dana talangan ataupun perumahan untuk para security, itu kan sangat bagus sekali sehingga meningkatkan motivasi kerja security sehingga kerjanya lebih profesional dan lebih semangat tentunya. Sepengetahuan Pak Heru, Jawa Timur, Jawa Tengah, Abu Dhabi ada nggak Pak? Ada, Abu Dhabi di semua kota ada, Bapak. Oh. Pusatnya di Jakarta, semua kota ada Abu Dhabi, DPD masing-masing sesuai dengan daerah domisilinya masing-masing. Oh gitu. Nyuwun sewu, ini sedikit tanya ini. Untuk Abu Dhabi sendiri itu kira-kira awal berdirinya tahun berapa ya Pak? Kurang lebih. Sudah lama berdirinya pas, agak lupa ya. Siap. Ya, Tapi karena kekompakannya ini ya. terjaga dengan baik karena Abu Dhabi ini kan mitranya Polri ya, jadi semua BUJP yang akan mengurus surat izin operasional harus melalui Abu Dhabi untuk mengeluarkan surat rekomendasi. Kalau nggak ada rekomendasi dari Abu Dhabi tidak bisa ngurus SIO. Mantap dulu Pak. Terima kasih Pak Heru. Siap. Salam sehat. Siap, salam Terima sehat. kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Budi. Ya, selamat siang kembali. Ini mau tanya-tanya untuk kegiatan IMUES ke depan itu seperti apa nih untuk Abu Dhabi-nya nih? Ya, untuk kegiatan kita ke depan Abu Dhabi insya Allah akan mengadakan suatu tablik akbar ya di bulan suci Ramadan masa depan. Semoga nanti tablik akbar untuk para satpam khususnya di wilayah kota Semarang yang mana pada momen tertentu bisa memberikan satu manfaat tersendiri bagi para anggota satpam khususnya dalam bidang keagamaan, meningkatkan sebuah keimanan ya.
Dan untuk kegiatan yang lainnya mungkin nanti akan dilanjut dengan kegiatan sosial kayak sembako pada para anggota Satpam yang khususnya terdampak pada adanya pandemi sejak tahun 2019 hingga tahun saat ini yang masih belum berakhir, dan ini jelang berakhir ya, semoga saja nanti 2022 ini betul-betul sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan seperti pandemi. Amin. Dan untuk anggota Satpam yang selama ini terdampak bisa kembali lagi eksis. Untuk ini untuk kegiatan hari ini mungkin bisa dirasakan sangat manfaat ya untuk antara kerjasama Jabi sama BPN ya. BPTN ya. Ya, jadi itu kegiatan pada hari ini tentunya sangat banyak memberikan satu manfaat ya. Apalagi di dalam waktu dekat ini kita Abu Jabi telah mengadakan kerjasama dengan Bank BTN di dalam mewujudkan keinginan para anggota Satpam dalam kepemilikan rumah. Setidaknya Abu Jabi sudah memfasilitasi, mempermudah para anggota Satpam khususnya untuk mendapatkan fasilitas rumah. Jadi dikhususkan bagi para anggota Satpam yang tentunya belum pernah memiliki rumah sendiri. Ya, terus kegiatan yang ini selain daripada kerjasama BTN tentunya namanya ini Rakerda, tentunya untuk membahas terkait dengan adanya beberapa hal yang perlu kita tingkatkan agar ke depan harapannya Abu Jabi semakin menjadi lebih baik ya, bisa menaungi semua anggota Abu Jabi, BPD PUJP ya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya. Ya. Pak Budi sebagai apa Pak di Abu Jabi Pak? Untuk posisi saya saat ini masih di tempat sementara di Humas ya. Oh ya, Humas. Cut dulu ya, cut dulu. Punya harapan apa Pak dengan anggotanya di luar Pak? Abu Jabi tentunya terkait dengan para anggotanya yaitu para BUJP yang ada di wilayah kota Semarang khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya tentunya ya mari kita tingkatkan kebersamaan, mengingat Abu Jabi adalah rumah besar daripada keluarga besar BUJP. Ya tentunya hal-hal yang menjadi kepentingan bersama hendaknya kita bahas secara bersama, diskusikan secara bersama yang menjadi harapan untuk kita semua. Jadi progres daripada Abu Jabi ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Cukup ya. Terima kasih Pak. Terima Selamat kasih, siang. Pak. Salam Ya, sehat Salam selalu. sehat Pak. Oke, selamat siang, salam sehat selalu kembali. Siang Pak Surya, Pak Sekjen. Selamat siang Mas. Jadi ini kita mau tanya-tanya sedikit seputar kegiatan tadi Pak untuk Yes. kerjasama dengan Bank BPN ya. Itu seperti apa nih? Ya, jadi BTN kerjasama dengan BTN ini merupakan inisiasi dari kita Badan Pengurus Pusat Abu Jabi ya, dalam rangka kita ingin meningkatkan kesejahteraan Satpam, ya kan, istilahnya memuliakan Satpam. Nah, salah satunya adalah kita mencoba memberikan papan perumahan yang dapat terjangkau oleh para Satpam. Ya, kita tahu selama ini mungkin kalau Satpam datang sendiri ke bank mungkin dia minder. Ya, dengan adanya di bawah EUJP, anggota Abu Jabi dan ada PKS, nah diharapkan Satpam ini bisa lebih mudah mendapatkan fasilitas rumahnya sesuai dengan kebutuhannya, yaitu perumahan subsidi Satpam. Kita memanfaatkan program pemerintah terkait sama perumahan subsidi ini, kira-kira gitu. Untuk harapan sendiri buat anggota Pak, Ya. seperti apa Pak yang diharapkan dari pusat biasanya untuk adanya program ini Pak? Ya, jadi kita harapkan sih para Satpam ini yang mungkin yang selama ini mereka kos gitu ya, kos, kemudian harus mengeluarkan budget kos dan memang itu dirasakan kebutuhan apalagi sudah berkeluarga. Ya, selama dia mempunyai ikatan PKWT dengan para BUJP ya, dengan fasilitas yang cukup murah ini diharapkan dia bisa memiliki rumah yang layak untuk dihuni. Ya, jadi ya, daripada sekarang kos kan ya minimal mulai 500.000, 600.000. Iya. Nah, dengan tadi dengan cicilan 900.000 dia bisa mendapatkan rumah. Kira-kira itu. Ada target Pak untuk Satpam itu sendiri harus berapa puluh tahun harus mengabdi Pak untuk mendapatkan rumah? Ya, jadi sebenarnya mengikuti aturan yang sudah ada saja ya, bahwa
kan satpam itu bekerja sebagai ahli daya. Di dalam kontrak itu kan PKWT ada yang sekarang ini kan berdasarkan UUD Cipta Kerja yang baru Omnibus Law kan bisa sampai 5 tahun. Iya. Nah, kalau dari BTN sendiri mengisyaratkan minimal dia sudah 2 tahun Iya. menjadi karyawan BUJP itu. Nah, kira-kira gitu. Oh iya. Pak Untung ada tambahan untuk Mungkin Tanya punya Mas Dulu. keinginan lain Pak untuk anggota-anggota yang di luar yang belum bergabung Pak. Maksudnya? Ada yang belum bergabung di Abu Dhabi Pak. Ya. So far sih ya kalau keanggotaan Abu Dhabi ini kan anggotanya para BUJP, perusahaan security. Iya. Kalau dia mau berusaha di bidang security, pasti dia harus di KTA Abu Dhabi. Nah, kalau satpamnya gitu kan dia karyawannya dari BUJP. Nah, gitu kan. Jadi kalau dia udah karyawan BUJP dan BUJP itu anggota BPD Abu Dhabi atau Abu Dhabi, udah pasti bisa, tinggal nanti secara aturan perbankannya dia lolos BI checking nggak, gitu kan? Takutnya banyak kredit motor, kredit ini yang tertunggak kira-kira. Untuk progres ke depan Pak atau sasaran ke depan untuk kegiatan-kegiatan apa lagi sekiranya yang ini dari Abu Dhabi Pak? Kita tadi seperti saya sampaikan pada saat pembukaan dari BPP ya dalam rangka sekali lagi meningkatkan kesejahteraan satpam, tadi sudah papan kita bicara remunerasi penggajian. Kita tahu penggajian ini satpam sekarang ya masih orang lihat UMP. Kadang-kadang dibayar di bawah UMP. Nah, Abu Dhabi melalui Kemnaker sebagai regulator di bidang ketenagakerjaan, kita ingin membuat susu satpam, yaitu skala upah dan struktur upah satpam. Jadi diharapkan nanti karena sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020, satpam itu sudah profesi. Nah, kalau profesi artinya dia punya kompetensi yang didapatkan melalui sertifikasi dan pelatihan. Nah, nanti diharapkan dengan adanya susu satpam ini, satpam mempunyai gaji yang bisa dipastikan, ya, Layak ya Pak? layak dan dipastikan. Ya minimal nanti akan ada hitungannya. Gaji UMP itu kan gaji orang layak untuk hidup bujangan, ya. Nah, itu kan untuk UMP batas minimumnya. Nah, jadi nanti bagi satpam ya yang sudah memiliki kompetensi ya dia nanti dengan susu satpam ini dia punya kepastian. Nanti kita bikin, jadi Abu Dhabi, BPP Abu Dhabi sedang menginisiasi bersama Kemnaker membuat susu satpam. Jadi satpam ini nanti bergaji minimal 20% di atas UMP. Kira-kira gitu. Nanti disesuaikan lagi dengan resikonya. Minimal dengan nanti disesuaikan lagi dengan apa? Dengan industrinya. Yang jaga resiko yang jaga di mall sama di oil company beda. Nah, range-nya kalau buat chief itu bisa sampai, kalau dihitung nanti bisa sampai 20-30 juta. Nah, itu yang kita lagi inisiasi, kita harapkan nanti ini jadi, kemudian di SK-kan bersama dengan Kemnaker, minimal Kemnaker dengan Kapolri. Sehingga jadi acuan semua orang. Kira-kira gitu. Ada rencana perubahan seragam lagi nggak Pak? Seragam ya kemarin sudah dirubah oleh apa yang diwacanakan untuk dirubah pada saat HUT Satpam kemarin. Ya sementara untuk ke depan ya masih belum diberlakukan karena Perpol yang baru belum keluar. Jadi Perpol nomor 4 tahun 2020 yang menyebutkan seragam warna coklat itu nanti harus dirubah dulu. Nah, kami dari Abu Dhabi dengan perubahannya ini karena seragam ini sesuai dengan Perpol wewenangnya Polri. Ya, jadi kami juga sudah mengajukan kalaupun ini nanti Perpolnya sudah dirubah, sekarang lagi dalam proses perubahan, minimal ada jeda ya minimal setahun untuk terjadinya transisi sehingga para BUJP atau satpam yang masih punya baju masih bisa pakailah selama setahun atau ke depan masih panjang lah. Nah, ini sedikit banyak mau tanya nih Pak Suryo. Untuk kegiatan sosialnya rencananya seperti apa Pak? Adakah planning ke depannya? Oh, kalau sosial kita banyak ya sebenarnya, kayak kemarin pada saat pandemi ya kita dari BPP sampai BPD ya mengenai vaksin, baksos dan lain-lain.
Nah, yang sosial juga ya berkait dengan bakti sosial pada saat satpam itu sudah kita lakukan. Nah, kita juga lagi menginisiasi nih, terutama kita mulai dari Jakarta, ya kita lagi mau kerjasama dengan rumah sakit, ya salah satu rumah sakit swasta besar, kita lagi mau bekerja sama, intinya terkait sama fasilitas BPJS tenaga kerjaan, kecelakaan kerja. Jadi nanti bagi satpam anggota BUJP yang punya BPJS TK dan anggota Abu Jabi, kalau dia ada kecelakaan kerja, tinggal telepon rumah sakit tersebut, dijemput karpet merah, disediakan fasilitas nomor 1. Kira-kira. Matur suwun. Terima kasih Pak Surya. Iya, sama-sama Mas. Salam sehat. Sip. Gimana saya bisa mengakses? Bapak bisa mengaksesnya ini karena di web. Badan Pengurus Daerah BPD Jawa Tengah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia menggelar acara rapat kerja yang diikuti oleh para pengusaha jasa pengamanan dan pengurus. Hal ini dibenarkan oleh Agus selaku Ketua Umum Wilayah Jateng dan DIY. Agus saat ditemui oleh awak media menuturkan, kami menyelenggarakan Rakerda kedua Abu Jabi tahun 2022. Harapannya akan merumuskan untuk mendapatkan input dari para anggota sewilayah Jateng dan berjumlah 220, dan hasil rakerda ini nantinya kita bawa ke Jakarta, tuturnya. Agus juga menambahkan beberapa program tahun 2022 ini Abu Jabi akan memberikan kesempatan kepada satpam, yaitu mengambil rumah subsidi yang tentunya harganya sangat terjangkau, pungkasnya. Pada rapat kerja daerah Abu Jabi ini hadir juga Kakanwil Bank BTN Prasetyo beserta kru dari Bank BTN. Prasetyo saat ditemui oleh awak media mengatakan, harapan saya sinerginya harus lebih baik antara Abu Jabi dan Bank BTN. Dan kami pun dari pihak Bank BTN akan selalu memberikan support terutama pada awak pimpinan Abu Jabi serta para anggotanya, tutur Prasetyo. Rancangan pokok bahasan Abu Jabi BPD Jateng pada rapat kerja daerah hari Kamis 24 Maret 2022 pada intinya adalah membahas iuran Abu Jabi, susunan pengurus Abu Jabi Jateng, dan program kerja tahun 2022. Program kerja yang dirancang yaitu realisasi kerjasama dengan Bank BTN, rumah subsidi bagi satpam, dan dana talangan kerja bagi BUJP. Rancangan berikutnya yaitu training investigator bagi BUJP secara tatap muka tanpa biaya. Ada lagi training manajemen keuangan BUJP secara daring tanpa biaya. Juga ada sertifikasi kompetensi yang meliputi Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. Dan yang terakhir pembinaan BUJP bersama Kasubdit Bin Polmas dari Polda Jawa Tengah yang biasanya dipimpin oleh AKBP Maulud. Di sisi lain, Heru selaku anggota sekaligus pengusaha jasa pengamanan saat ditemui oleh awak media mengatakan, pada pertemuan kali ini sangat bagus terutama untuk konsolidasi antar BUJP Jateng. Saya sebagai pengelola BUJP yang tergabung di Abu Jabi berharap agar Abu Jabi Jateng ini semakin solid, tutur Heru. Sekjen Abu Jabi Surya juga berharap
inisiatif kita sebagai pengurus Abu Dhabi dalam rangka kesejahteraan satpam dan memuliakan satpam. Salah satunya kita memberikan papan atau perumahan yang dapat terjangkau oleh satpam Pungkas Surya. Di sisi lain, Budi selaku Humas Abu Dhabi mengatakan, kita akan mengadakan tablik akbar di bulan suci Ramadan agar kita semua pengurus maupun para satpam biar tercipta suatu keimanan yang kuat, tutur Budi. Yang banyak dirinya yang bisa dimanfaatkan, dan ini menjadi satu pooling terhadap dana-dana tersebut yang ada di Bank BTN. Ini contoh-contoh ilustrasi yang akan kami berikan dengan nomor kode-kode tertentu yang hanya dimiliki oleh Bapak dan perusahaan. Ya. Nah, ini adalah bentuk yang selanjutnya, ini adalah bentuk tabungan dari tabungan payroll. Nanti bisa dijelaskan lanjut oleh Mbak Mika sama Mas, silakan. Ya, teman-teman biar berganti suasana ya. Tabungan silakan dulu. Oke, ini adalah mekanisme payrollnya. Nanti apabila Bapak Ibu sudah ada di Rudi kami dan payrollnya sudah pindah ke Bank BTN, nanti
mekanismenya bisa melalui CMS tadi yang sudah disampaikan Pak Doni. Jadi bisa langsung tidak gajiannya juga jika misal tanggal 1 di hari merah juga akan gajian tidak diundur, tidak dikurangin Bapak Ibu sekalian gitu. Mekanismenya nanti bisa dijalankan sendiri juga, jadi tidak perlu menunggu dari bank, jadi bisa menjalankan sendiri walaupun hari libur gitu. Next. Oke, next aja Mas Ardi. Oke. Nah, ini adalah tabungan BPN siap, tabungan perencanaan yang nanti rekening induknya adalah rekening payroll Bapak Ibu. Apa sih tabungan berjangka ini? Tabungan berjangka ini tabungan dalam jangka waktu tertentu yang bisa digunakan Bapak Ibu jika misal butuh, wah Mbak 5 tahun lagi anak saya akan masuk SMP. Gimana ya Mbak ya biar punya dana dari 5 tahun ke depan ini bisa kira-kira bisa masuk nih anak saya cukup uangnya. Nah ini tabungan ini nanti rekening induknya, rekening payroll Bapak Ibu sekalian nanti tiap bulan dipotong misal 100.000 itu tidak kena biaya administrasi selama 5 tahun. Nah nanti jika sudah habis di 5 tahun uangnya akan cair masuk ke rekening induknya, rekening payroll Bapak Ibu tanpa dikurangi biaya, malah nambah karena ada bunganya 3% PA gitu. Jadi misal anak-anaknya 10 tahun lagi misal mau berangkat umroh gitu atau mau liburan, nah itu bisa menggunakan tabungan BTN siap ini gitu. Next. Nah ini untuk simulasinya nih, misalkan di 12 bulan 300.000, nanti selama 12 bulan akan diambil 300.000 per bulannya. Setelah 12 bulan dia akan masuk ke rekening induknya tanpa dikurangin, malah nambah Bapak Ibu gitu. Next, Mas Arif. Oke, itu dulu yang bisa kami presentasikan pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dari yang pertama sampai yang terakhir tadi. Boleh? Terima kasih waktunya untuk pertanyaan di bagian BPN. Yang pertama mengenai untuk kerjasama subsidi antara Abu Dhabi dengan Bank BTN, yang mana apabila personil BUJP ingin mengajukan rumah subsidi dengan tadi kalau nggak salah ada DP 1% ya, 1%. Tapi saya di sini belum tidak melihat antara kerjasama Abu Dhabi dengan Bank BTN apa sih yang didapatkan dari Abu Dhabi. Ya. Di sini memang Abu Dhabi memberikan kemudahan kepada personel Abu Dhabi, yang mana untuk sama Abu Dhabi. Tapi di sini Abu Dhabi tidak, saya tidak tahu apakah mendapatkan di apa, saya tidak tahu. Itu indra antara Abu Dhabi dengan BTN. Tetapi kalau seperti ini banyak untuk subsidi yang di luar sana sama seperti ini. Saya cuma menanyakan untuk yang berpertanyaan, apabila Abu Dhabi, di sini Abu Dhabi di sini berperan penting. Kalau di sini Abu Dhabi hanya sebagai MOU antara BTN dengan Abu Dhabi. Tapi saya ingin di sini Abu Dhabi tidak salah-salah untuk tanda tangan MOU antara Abu Dhabi dan BTN. Di sini Abu Dhabi harus mendapatkan reward dari BTN. Yang mana kalau bila personil ada yang mengajukan KPR, Abu Dhabi harus mendapatkan reward. Apakah semuanya Abu Dhabi mengelola perumahan? Ada satu lahan di Kabupaten Semarang, atau di Kota Semarang, atau di Jawa Tengah, Abu Dhabi menginginkan tempat ini menjadi rumah subsidi untuk Satpam BUJP. Apakah dari Bank BTN siap bisa membantu untuk menanami nilai Abu Dhabi untuk membayari tanah dulu kepada pemilik lahan, yang mana nanti sertifikatnya ditahan oleh Bank BTN, dan untuk pemecahannya, untuk penguasaan isi-isinya berarti melalui Bank BTN. Apabila personil BUJP ingin mengajukan rumah subsidi melalui Abu Dhabi, di sini Abu Dhabi benar-benar berperan penting untuk membuat dari nol sampai rumah
subsidi sampai 150 T. Jadi pertanyaan saya, apakah Bank BTN bisa menangani Abu Dhabi untuk pembelian lahan tanah untuk dijadikan rumah subsidi yang nanti sertifikat tanahnya ditahan oleh Bank BTN. Yang kedua, mengenai dana talangan. Dan saya di sini ada dana talangan tidak hanya untuk penggajian, ada untuk yang lain Bu ya. Tetapi di sini saya lihat tetap ada gunanya Bu ya. Apakah bisa seperti Bank DKI? Karena saya pernah mendapatkan proyek Jakarta, bukan outsourcing tapi pengadaan seragam di Dinas Olahraga Kabupaten Jakarta Pusat. Saya ditawarin sama Bank DKI untuk pembiayaan proyek tersebut dibiayai sama Bank DKI tanpa jaminan. Yang mana jaminannya memakai surat perjanjian antara saya dengan suku dinas olahraga Jakarta Pusat. Di sini Bank BTN apakah bisa nantinya apabila dengan kita bekerja sama dengan apabila dalam ini kan ada penandatanganan untuk proyek pengadaan seragam di dinas-dinas yang terdekat ini ada di dinas di Batam. Apakah bisa membantu untuk pembiayaan tersebut tanpa menggunakan anak atau rumah yang lainnya hanya menggunakan. Acara rapat berlangsung lancar dan sukses meskipun saat tanya jawab agak sedikit terjadi bersih tegang, namun bisa teredam oleh adanya penyampaian Sekjen Surya yang berusaha menengahi pada duduk permasalahan tersebut. Rapat Abu Dhabi kali ini berlangsung sukses hingga selesai tanpa rintangan dan hambatan sedikit pun. Saya rasa Abu Dhabi bisa memberi keuntungan minimal 30 juta per unit. Itu sangat banyak loh, jadi unit di Jawa Tengah. Dan untuk mengenai dana talangan itu apakah bisa menggunakan surat perjanjian kerjasama dengan dinas, bukannya berhasil tapi untuk pengadaan barang seperti seragam, pengadaan komputer dan pengadaan barang yang lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya coba jawab ya. Tadi ada pertanyaan yang menyampaikan bahwa Abu Dhabi juga ternyata diberikan kepercayaan oleh salah satu instansi untuk pembangunan rumah. Kalau fasilitas itu kita bisa berikan Pak untuk namanya kredit jasa kerja. Jadi pembangunan kredit jasa kerja ini difasilitasi oleh Bank BTN. Itu Bapak bisa manfaatkan ada dua. Yang pertama adalah untuk konstruksi terhadap pembangunan rumah. Ya, itu bisa kita biayai. Yang kedua adalah pembelian lahannya. Tetapi ada catatan nih, Untuk pembelian lahan ini hanya diperuntukkan untuk rumah subsidi saja. Jadi pada saat penetapan Bapak pertama itu sudah harus ditentukan ini untuk pembangunan subsidi atau tidak. Kalau Bapak sudah menetapkan pertama untuk subsidi dengan luas lahan sekian hektar, itu bisa terbiayai. Tapi dalam perjalanannya tidak bisa berubah ya Pak. Tidak bisa berubah. Jadi oke pemirsa, terima kasih sudah menonton Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa dibagikan bila dirasa hal ini sangat bermanfaat. Oke pemirsa, namo buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena lahannya pasti besar ya.